Marilah kita mendengar firman Tuhan, satu sukacita yang besar karena kita hari ini masih bisa menerima roti kehidupan, air kehidupan. Firman Tuhan hari ini dengan tema Allah pertolongan kita yang diangkat dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Mari kita simak sama-sama bagian-bagian firman Tuhan ini bagi kita. Keluaran sekali lagi pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat Tuhan dan mahasiswa delegasi KPDP di Sekolah Tinggi Alkitab Jember di Jawa Timur. Allah satu-satunya pertolongan kita. Hari ini dunia sedang dilanda oleh virus corona yang telah membunuh sekian ribu orang, dan itu merupakan satu momok yang menakutkan bagi setiap kita, bagi setiap orang. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kita masih memiliki Allah yang mampu menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Karena makna dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang akhir, kalau saya baca pada ayat yang ke-1, di situ katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel tentang firman. Dan berbicara tentang anak domba Paskah di sini, ayat yang ke-6 berkata, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat yang ke-13 di situ katakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini begitu dahsyat, luar biasa. Jadi makna dari Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 adalah kelepasan dan pembebasan Israel. Dan kelepasan dan pembebasan Israel bukanlah dicapai dengan perjuangan atau tangan-tangan angkatan bersenjata Israel atau strategi perang mereka yang jitu, atau kekuatan hikmat manusia atau kemampuan dari setiap orang-orang pada bangsa itu. Namun hal yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa ketika tulah itu datang di Mesir, semua orang-orang Israel mereka diselamatkan. Mengapa? Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, yang pertama saya ingin menyampaikan dengan sederhana bahwa yang pertama mereka diselamatkan dari tulah maut itu, dan tulah-tulah yang sekian banyak yang sudah dibuat oleh Allah. Mereka bisa selamat karena yang pertama mereka mendengar dan melakukan firman Allah. Jadi dengan mendengar dan melakukan firman Allah, itulah yang menyebabkan orang-orang Israel pribadi maupun keluarga-keluarga mereka diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi keselamatan yang atas mereka dari maut itu adalah pertolongan Tuhan. Tetapi Allah lah yang turun tangan. Jadi Allah yang turun tangan dalam mengupayakan seluruh keselamatan bagi mereka. Allah yang turun tangan memberikan kelepasan bagi mereka. Allah sendirilah yang membunuh setiap anak-anak sulung, baik manusia maupun ternak. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, mahasiswa delegasi Papua di Sekolah Tinggi Alkitab Jember, ini bagian-bagian yang luar biasa karena mereka mendengar firman Tuhan. Bagian yang Allah ingin dilakukan oleh Israel pada saat itu, ketika mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Bagian umat Israel atau bagian kita adalah cuma cukup kita percaya kepada Allah saja. Bagian kita cuma cukup kita melakukan saja firman-Nya. Bagian kita cuma cukup kita percaya kepada Dia. Itu dibuktikan dengan cara mereka membubuhkan darah anak domba jantan itu di ambang atas pintu. Dan tindakan-tindakan mereka inilah yang akan menyelamatkan mereka dari pemusnahan massal itu. Hari ini dunia sedang dibuat ketakutan dengan virus corona, COVID-19. Tapi saya ingin beritahukan kepada kita semua, Jemaat GPDP Al-Qusay Waena dan mahasiswa GPDP Delegasi Papua di Sekolah Tinggi Alkitab Jember, dengan melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan, bagian kita adalah tetap percaya kepada Kristus, percaya kepada firman-Nya, agar kita terluput dari COVID-19, kita luput dari malapetaka yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, inilah yang disebut pasca, ketika darah itu dibubuhkan atau digosok pada kedua ambang pintu dari orang-orang Israel itu. Yang kedua, pasca Israel merupakan tindakan proklamasi kemenangan dan pengakuan tentang kedaulatan Allah akan kuasanya. Jadi darah yang digosok pada ambang pintu itu telah menunjukkan proklamasi kemenangan dan pengakuan semua kita tentang kedaulatan Allah akan kuasanya atas hidup kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, jemaat GPDP Al-Qusay Waena, mahasiswa delegasi GPDP di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Keluaran 12 ayat 13 itu berkata, kita lihat, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ya, tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah itu menjadi simbol, darah itu menjadi tanda umat Israel. Darah itu menyebabkan mereka selamat dari kematian anak-anak sulung. Mereka selamat hidupnya, nyawanya. Ketika Allah melihat tanda darah pada rumah-rumah itu, ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka tidak ada kematian pada rumah-rumah mereka. Mereka diselamatkan. Jadi jangan kita takut bahwa Allah berdaulat atas kita. Darahnya penuh dengan kuasa atas kita. Jadi bagian yang kedua ini, tindakan proklamasi kemenangan dan pengakuan tentang kedaulatan Allah akan kuasanya. Itu akan berlaku bagi kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, mahasiswa GPDP Delegasi Papua Sekolah Tinggi Alkitab Jember, tetap percaya bahwa Allah sedang mengendalikan hidup kita. COVID-19 boleh datang, tetapi Allah sedang mengendalikan hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan mereka selamat? Karena mereka tetap tinggal di dalam rumah dan memuliakan Allah. Firman Tuhan datang, katakan bahwa tinggal di rumah, jangan keluar. Potong domba, kambing, dibakar, dimakan, malam itu dihabiskan. Makan sayur yang pahit. Terus memuji Tuhan. Jadi hal inilah, karena mereka ada di dalam rumah dan melakukan firman Tuhan, maka mereka selamat dari pemusnahan massal itu. Hari ini pun mungkin pemerintah mengajak kita untuk tinggal di rumah. Ada 14 hari di rumah. Ini Alkitab juga bilang anak domba itu harus ditahan 14 hari di rumah. Kemudian malam harinya orang Israel makan daging domba yang telah disembelih, dipanggang dengan mereka makan juga roti beragi dan sayur yang pahit. Semua kegiatan ini dilakukan dengan sangat luar biasa. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, tetap tinggal di rumah. Ya, jangan bikin gerakan tambahan. Ya. Ya. Karena firman Tuhan pun mengajarkan kita. Israel ini kalau keluar mati. Lakukan firman, taruh darah di ambang pintu, tinggal di dalam rumah. Makan dengan keluarga, sukacita dengan keluarga. Ya. Damai sejahtera dengan keluarga, tinggal dalam rumah saja. Dan ritual ini dilakukan dengan puji-pujian dan membuang semua apa itu perasaan-perasaan yang lain. Mereka tetap beribadah kepada Allah, mereka tetap bersukacita, dan ini sesuatu yang mereka lakukan. Jadi yang ketiga, tetap tinggal di dalam rumah.
Karena kematian di seluruh negeri Mesir itu terjadi atas orang-orang Mesir saja. Tapi orang-orang Israel sudah melakukan perintah Tuhan. Tinggal di dalam rumah, bersuka cita, beribadah. Mereka tidak keluar rumah agar mereka tidak kena tulah. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, sebentar lagi kita merayakan Paskah. Tetapi perayaan Paskah kita tahun 2020 ini yang tidak boleh keluar rumah karena corona yang menyebabkan penularan dan kematian di mana-mana. Tapi marilah kita bersyukur. Memang kalau kita membaca sejarah sejak tahun 70 Masehi itu, Israel pun mereka melakukan Paskah di rumah masing-masing. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Jadi mari kita simak beberapa hal yang penting dari Keluaran 12 ini. Ayat 6 itu, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Bukankah hari yang ke-14 juga sebagai ketetapan dari pemerintah agar kita mengurung diri secara tertutup di rumah-rumah kita masing-masing? Apakah maksud Allah pada Paskah tahun 2020 ini? Yang saya tahu bahwa Allah ingin menyelamatkan kita, ingin menolong kita, ingin membawa kita di dalam kemuliaan. Ayat 15 sampai 18. Sementara ada di dalam rumah, mereka membuang semua ragi. Ragi yang ada di dalam rumah dibuang. Mereka membersihkan semua rumah dari ragi. 14 hari hanya ada pertemuan kudus dengan anak domba Paskah itu. Makan roti tidak beragi, artinya di rumah terus mereka mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Jadi tinggal di rumah ini sembahyang, jangan tidur. Cari hadirat Tuhan. Tinggal di rumah. Kita di rumah kita beribadah, kita menguduskan diri kita selama 14 hari. Kuduskan hidupmu di rumah. Ya. Mahasiswa juga di asrama di sini, kuduskan dirimu di asrama. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan ingin menolong kita semua. Ayat 21 sampai 23, ketentuan-ketentuan menyembelih anak domba Paskah dan menyapukan darahnya, menggosok darahnya pada ambang pintu itu. Kedua ambang pintu itu. Itu tanda itu telah membuat pemusnahan massal di rumah Israel tidak terjadi, tapi itu terjadi pada rumah-rumah orang Mesir. Mari kita introspeksi diri kita, jemaat Tuhan. Apakah setiap kita sudah menerima darah anak domba Allah itu? Apakah Bapak Ibu orang-orang muda sudah menerima darah anak domba Allah sebagai tanda keselamatan dari bahaya maut ini? Tanda keselamatan dari bahaya COVID-19 ini? Mari dengan iman kita datang kepada Dia. Jika hal ini belum, jika belum ini kita belum menerima darah anak domba Allah, ini waktunya bagi saudara untuk menerima darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai darah korban keselamatan kekal bagi hidup kita masing-masing. Jadi mari kita dengan iman berkata, Tuhan, aku menerima darah-Mu, biar ada di ambang pintu hatiku. Tinggallah di dalamku. Taruh darah itu di ambang pintu rumahmu. Taruh darah itu di ambang pintu hatimu. Tinggal di dalam rumah, puji sembah Tuhan. Baca firman Tuhan, bila perlu berpuasa, tinggal di dalam rumah. Haleluya. Maka bersama keluarga di rumah percaya Tuhan sanggup membela kita. Jangan takut, tinggal di rumah nanti bagaimana. Tinggal saja dengan sukacita. Tinggal di asrama dengan sukacita. Mengharapkan diri untuk janji-janji Tuhan yang akan datang. Tinggal di rumah, Tuhan yang berjanji. Dia akan menyuplai semua yang kita butuhkan. Dia Tuhan yang setia bagi setia. Keputusan kita hari ini menentukan hidup kita. Mau di luar atau di dalam. Tapi firman Tuhan menghantar kita untuk tinggal di dalam rumah. Amin. Amin. Haleluya. Siapkan diri kita untuk hari-hari yang lebih baik. Kenapa Tuhan bilang Israel tinggal di rumah? Karena mereka makan dari daging itu, makan dari roti itu, makan dari sayur yang pahit itu. Mereka menyiapkan diri untuk berangkat menuju negeri perjanjian. Jadi kita juga hari ini di bagian akhir khotbah ini, kita tinggal di rumah sebagai jemaat Al-Usai, sebagai mahasiswa GPDP dari Papua, dari STA Jember ini. Kita tinggal tenang supaya kita mendapat hidup itu, kita dijauhi dari virus corona, sebab ada masa depan yang lebih panjang lagi. Itu perjalanan ke tempat yang dikatakan Kanaan, Yerusalem baru yang penuh susu dan madu. Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita. Jadi siapkan diri kita untuk hari-hari yang lebih baik ke depan. Kita punya yang lebih baik. Hari-hari yang lebih baik. Kita punya yang lebih baik daripada Israel yang cuma memotong domba dan kambing. Tapi kita punya korban yang lebih baik, yaitu korban yang sempurna. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita.
darahnya masih sanggup, darahnya masih mampu. Dialah yang mampu untuk menolong kita. Bilur-bilurnya masih berkuasa, darahnya masih berkuasa. Dia mampu menolong kita. Tinggal di rumah untuk masa depan yang lebih baik. Jangan mengambil langkah-langkah bodoh, jangan mengambil langkah-langkah yang salah, tapi ikutilah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dengan pertama, dengarkan firman Tuhan. Allah berdaulat atas kita. Yang kedua dan yang ketiga itu tetap tinggal di dalam rumah. Keselamatan sudah tersedia. Haleluya. Haleluya. Berkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kami telah mendengar firman-Mu. Kami terus mau menjadi orang-orang yang diselamatkan dari COVID-19, penyakit corona, virus corona. Kami mau mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam rumah. Kami hidup di dalam kedaulatan Allah. Hidup kami hanya oleh perintah-perintah-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mahasiswa di PDP Delegasi Papua di Sekolah Tinggal Petak Jombo. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap rumah-rumah tangga jemaat-Mu di Al-Qusa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Kami berdoa Tuhan selama mereka ada di dalam rumah-rumah mereka, kecukupan kebutuhan mereka Bapa Engkau cukupkan. Kami berdoa kompleks gereja pastori, anak-anak yang kami tinggalkan sebagai gembala, Engkau pun menjaga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu yang naik pangkat, umat-umat yang berhasil, yang berulang tahun, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh dunia, untuk seluruh Indonesia, untuk tanah Papua, kota Jayapura. Di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu atas umat-umat-Mu. Adakan perbedaan di antara orang-orang yang beribadah kepada-Mu dan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu, agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami Bapak. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Allah yang Bapa kita, lewat perantaran anaknya Yesus Kristus dan lewat persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Dia.